Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D yang kinuk-kinuk dan tambah kinuk-kinuk yang ada di Jerman ini guys. Kali ini Mbok D agak sedikit sedih tapi masih tetap bisa tersenyum. Kenapa guys sedih? Kemarin itu guys di tempat kerja, ini di Jerman selamat pagi guys. Jadi makanya Mbok D duduk santai di sini. Kemarin Mbok D di tempat kerja guys. Kakinya Mbok D kesleo. Sakitnya guys. Yang namanya kesleo kayaknya kena uratnya gitu ya. Jadi ceritanya Mbok D tuh nenteng sampah. Sampahnya tuh emang cukup berat gitu guys. Nah, mungkin ada kali ya bangsa 7 kilo gitu. Mbok D tenteng terus tangan kiri, kanan kiri tuh penuh gitu loh. Mbok D tuh buru-buru karena pengen cepet-cepet selesai kerja gitu kan. Itu mesti turun tangga puteran gitu guys. Ya Mbok D cepet-cepet gitu. Aduh guys. Turun tangga yang ketiga kakiku cetak. Aduh sakitnya guys. Itu sakit sekali Mbok D sempet teriak sih, tapi kebetulan memang jam segitu tuh kejadiannya itu jam 2-an gitu guys. Nah jam 2-an tuh kebanyakan sudah pada ya antara pulang dan mereka juga ini apa, orang-orang kantornya tuh tutup pintu gitu guys. Jadi nggak ada yang denger kali ya. Mbok D duduk di tangga situ ada kali 5 menit gitu. Karena Mbok D nggak bawa telepon, jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan, duduk aja gitu. Nah karena Mbok D ini nggak mau merepotkan orang, Mbok D paksa tetap aja Mbok D itu walaupun kaki sakit, sakit sekali. Mbok D tetap ini apa, nenteng sampah itu sampai di tempat sampah yang nggak jauh sih, tapi lumayan juga gitu guys ya. Terus apa namanya? Maaf guys, maksudku kan bisa aja aku tinggalkan di situ gitu kan. Tapi karena Mbok D itu orangnya nggak mau menyusahin orang. Nyampe sarapan ya guys. Ini rotinya roti Jerman kayak gini guys. Gedem-gedem. Keras lagi guys. Bukan keras sih, letoy. Karena Mbok D taruh kantong plastik jadi apa? Tuh kayak gini guys. Iya, terus tetap Mbok D bisa berjalan sampai kembali lagi ke kantin ya. Lalu teman kerja aku tanya, dibuat bercanda gitu guys ya. Lama amat ketemu cowok ya gitu katanya. Mbok D pegangan pintu, aduh kakiku sakit. Aku ceritain apa yang terjadi gitu guys ya. Dia waktu bercanda itu nggak ngeliatin wajah Mbok D gitu loh, makanya dia bercanda. Soalnya pas dia ngeliatin, kamu kok sampai keringetan kayak gitu katanya. Apa? Pokoknya kelihatan kalau lagi panik gitu loh. Aku ceritain seadanya, iya aku kesleo gitu. Udah gitu, dia bilang ya udah sana pulang. Loh, pulang gimana orang kakiku sakit gitu. Kan aku nggak bisa jalan gitu kan. Kopi guys. Ini masih pagi guys di Jerman, makanya Mbok D ngopi sarapan. Sarapan pakai ikan. Ikannya mentah guys. Aduh. Lehernya kering guys. Ya udah gitu guys. Karena apa? Mbok D nggak mungkin pulang gitu loh, karena apa namanya, kaki tuh sakit banget, nggak bisa gerak lagi gitu.
Terus dia tanya, apa perlu dipanggilkan ini apa? Eh, Krankenwagen itu apa ya guys bahasa Indonesianya? Mbok lali lagi. Krankenwagen itu mobil darurat ya? Mobil palang merah gitu kan. Bode nggak mau karena Bode itu pikirannya terlalu banyak gitu loh. Aduh nanti aku dibawa rumah sakit lah, inilah, itulah gitu kan. Bode bilang jangan karena aku nggak mau gitu. Ya tapi kamu itu bahaya, kamu nggak usah jalan lagi nanti kakinya apa infeksi gitu kan. Bode tetap aja bilang nggak mau, pokoknya jangan diteleponin gitu. Jadi Bode nungguin sampai setengah jam gitu guys. Tapi Bode masih tetap nyambi kerja gitu karena Bode itu orangnya itu tadi apa nggak mau apa namanya merasa nggak mau merugikan orang gitu loh. Itulah kebodohannya si Mbok D. Ini guys, jadi Mbok D makan ikan mentah terus tambah ini. Ini tuh meredi, jadi aku nggak tahu guys di Indonesia tuh apa ya namanya. Karena di Indonesia aku belum pernah tahu. Ini seperti apa rasanya pedes-pedes gitu guys, kok seperti cabai, nggak cabai sih. Jadi tuh pedes-pedes setengah kayak wasabi gitu loh guys, kayak wasabi. Tapi ini wasabinya Jerman. Pedes-pedes gimana gitu. Nanti Mbok D campurin. Ini manis-manis pedes juga. Aduh, senf itu namanya juga apa? Aku nggak tahu guys. Tuh, ini kesukaan Pak Lek karena apa pedes-pedes manis gitu kan. Pak Lek kalau makan itu sama sosis guys. Sama bode sama ikan gitu kan. Tuh jadinya seperti ini guys. Iya udah gitu. Mbak De tetap aja kerja, apa nggak mau istirahat gitu kan. Karena padahal temen itu udah bilang, udah duduk aja kadang nggak mau pulang gitu. Itu aku yang selesaiin semua. Jadi itu nyelesain kayak apa mesin cuci piring segala macam Mbak De belum beresin gitu kan. Karena salah satu tugasnya Mbak De. Nah udah gitu Mbak De nggak mau guys, tetap aja Mbak De kerjain. Oh, nyambi makan gitu. Enak guys. Jadi nih ikan biasanya buat sushi guys. Bode pengen nyobain aja gitu enak apa enggak. Ternyata enak. Bode makan ikan mentah gitu. Lumayan loh guys, rasanya enak. Rasa ikannya tuh nggak ada. Oh udah gitu guys. Mbok deh selesai pekerjaannya itu, maksudnya tugas Mbok deh gitu ya, di ruang tempat cuci piring. Kan di sini ruang tempat cuci piring itu ada disediakan khusus gitu kan. Udah Mbok diberesin dengan selesai. Jadi Mbok itu berdiri nggak berasa sakit gitu kan. Kata temanku juga bilang, ya terserahlah kalau kamu maunya seperti itu hak kamu juga, tapi kalau sakit nggak harus dikerjain gitu. Emang ada benernya gitu guys, tapi yang tadi Mbok D itu orangnya nggak mau merugikan orang. Jadi Mbok D nggak mau duduk begitu aja. Padahal kan secara logisnya Mbok D itu kesakitan gitu kan, lagi terluka.
Ya itu tadi guys, karena kembali lagi Mbok De tidak mau merugikan orang. Mbok De tetap aja sampai selesai. Dan sempat itu lantainya pun Mbok De bersihin walaupun nggak perfect gitu ya. Mbok De tetap bersihin gitu. Lalu maaf guys. Lalu sudah selesai semuanya, Mbok De ganti baju ya, ganti baju. Mbok De langsung stempel. Mbok De pulang gitu. Aduh guys, waktu naik mobil itu loh, maksudnya waktu pas naiknya itu kakiku nggak bisa diangkat guys. Tapi Mbok De coba juga bisa nggak nyetir gitu kan untuk neken gas untuk semuanya gitu. Ternyata bisa walaupun sengkring sakit gitu guys ya. Sengkring sakit tetap aja Mbok De pulang lah gitu lah. Terus dalam perjalanan itu ternyata kemarin tidak ada kendala apa-apa gitu ya. Biasanya ada macet lah ini karena banyak bangunan guys di sini. Jalan tol itu udah banyak bangunan. Mbok De waktu kesakitan tuh Mbok De udah berdoa mudah-mudahan di jalan tidak terjadi apa-apa. Mbok De nggak mau macet karena kalau ini naik turun kuplung tuh kakiku sakit gitu loh guys. Lalu ya itu tadi, alhamdulillah perjalanan itu lancar. Akhirnya Mbok De nyampe di rumah, dapat tempat parkir yang di depan rumah gitu. Itu tempat parkir umum guys. Nggak selalu nggak selalu free karena itu biasanya rebutan gitu ya karena depan rumah gitu. Mbok De juga udah bersyukur gitu guys waktu tempat parkir itu free gitu ya. Waduh, kok nggak ada yang parkir, biasanya penuh terus gitu. Itu Mbok De tetap bersyukur gitu ya, kok dapat tempat parkir depan rumah karena Mbok De lagi nggak bisa jalan gitu kan. Waktu turun mobil itu guys, aduh sakitnya guys. Sakit sekali. Tetap aja Mbok De mesti masuk ke rumah kan. Mbok De itu jalan, aduh sakitnya itu guys, nggak bisa dibayangin gitu ya. Terus rumah Mbok De kan di atas nih. Kalau kalian lihat Mbok De itu naik tangga ini pegangan berangkang gitu karena sakit guys, sakit sekali. Tapi kalau di rumah kan nggak apa-apa gitu, walaupun di bawah ada orang sih, tapi mereka lagi nggak ada, nggak tahu lah, pokoknya nggak masalah gitu. Mbok De berangkang sampai di rumah langsung Mbok De udah buka baju karena Mbok De juga sempetin keringet dingin keluar gitu, ganti baju masih bisa guys, walaupun sakit masih bisa gitu. Mbok De sempat langsung mandi gitu kan, jadi Mbok De udah tahu kalau ada apa-apa, jadi Mbok De itu udah bersih gitu kan, mandi udah semuanya, pokoknya baju baru, baju fresh gitu ya. Udah Mbok De di sofa, Mbok De telepon sama Pak Le. Kalau Mbok De udah di rumah dengan kesakitan, pokoknya Mbok De ceritain seadanya gitu. Jadi bikin kasihan si suami, jadi bingung gitu kan. Padahal ya kurang 1 jam lagi si suamiku nih sebenarnya selesai gitu. Terus dia bilang gini, masih bisa bertahan nggak? Aku pulang 1 jam lagi karena lagi banyak kerjaan gitu. Ya aku bilang nggak apa-apa sih. Udah guys, aku minum, duduk, ya biasalah sambil nyalain laptop. Aduh sakitnya itu guys, Mbok De cekangkang di sofa. Terus Pak Le pulang guys. Itu dipijitin sama Pak Le, dikasih salep. Salepnya tuh gini guys, itu juga salep buat kalau kita kesleo gitu kan. Atau kita pegel-pegel, biasanya dipakai sama orang Jerman tuh kayak gitu. Mbok De Pak Le pijitin, nggak tahu mungkin secara kebetulan atau gimana, itu kembali guys, krek gitu pas diurut si Pak Le itu. Bunyi krek gitu. Aduh, sakit gitu guys. Tapi karena maksudnya Pak Le itu bukan mau mijetin
supaya gimana-gimana, maksudnya supaya nggak sakit gitu loh. Kan dia nanya boleh nggak diurut-urut gitu pakai jempolnya. Ya boleh, tapi jangan kenceng karena sakit gitu kan. Mungkin Pak Le itu nggak tanpa sadar diurut-urut gitu guys, bunyi klek gitu. Aduh, Mbak dia juga teriak gitu kan, dia juga kaget. Kata dia, kamu teriak ngagetin aku gitu. Udah guys, memang saat ini masih sih guys, kayak apa ya, kalau bekas kesleo itu kan Bode bisa jalan. Cuma untuk kerja hari ini Bode nggak kerja. Tapi malamnya guys, waktu diurut-urut Pak Le itu Bode telepon bosnya dulu. Karena kalau kita sakit harus cepet ngasih tahu bosnya ya. Walaupun teman kerja tadi udah tahu, tapi bos itu harus tahu gitu kan. Karena itu semuanya mengenai asuransi dan lain-lain gitu. Terus, karena kalau sakit gitu, pertanyaannya tuh siapa yang bayar gitu loh guys. Kalau nggak laporan kan nanti. Jadi Mbak De kalau sakit di rumah gitu, Mbak De dapat uang juga gitu guys. Jadi apa namanya di sini Krankgeschrieben tuh tetap dibayar gitu ya. Nah jadi apa namanya, tapi harus ke dokter. Nah kemarin itu waktu Mbak De terluka itu, Mbak De sempet ini telepon dokternya Mbak D gitu kan. Ternyata mereka libur guys, libur sampai minggu depan gitu kan. Sebenarnya bisa sih ke rumah sakit, ke pokoknya terdekat gitu kan. Namanya di sini ada Nordins gitu. Nordins itu darurat ya. Mbok D ini kan nggak sakit guys. Mbok D ini cuma terluka, kesleo. Masa sih mau ke darurat segala macam kan nggak mungkin gitu. Ini Mbok D bergerak gini masih sakit. Nah, udah gitu, udah nih, udah telepon bos ternyata juga lagi libur gitu kan. Pantesan kok nggak ini, kalau sama bos itu apa, seorang kayak Mbok Dik itu dikasih nomor privat segala macam guys. Jadi apa, pertama Mbok Dik telepon di tempat biasa, ternyata nggak diangkat. Yang bunyi ini apa, cuma apa beritanya aja gitu loh, bahwa dia tidak ada di tempat gitu. Lalu Mbok Dik telepon, Mbok Dik nungguin 2 jam dulu guys, karena Mbok Dik juga bicara sama teman kerja tadi, gimana kamu, karena besok kamu harus sendiri terus bla bla bla. Aku telepon bos nggak ada, jadi gimana? Saya keterangan telepon bos satunya lagi. Nah, tapi karena aku nggak tahu di mana bosku itu, kenapa nggak diangkat, tetap aja aku pengen ketemu bosku sendiri, karena itu harus diselesaikan 4 mata. Kalau lagi sakit kita nggak boleh, nggak sopan gitu biasanya kalau kita cuma nulis WA atau gimana ya. Sebelum Mbak De WA, Mbak De kirim ini apa, suara gitu ya. Mbak De ceritakan apa yang terjadi tadi siang. Jadi Mbak De nggak bisa kerja gitu. Sudah tulis, saya lagi liburan gitu. Walah, lagi liburan, jadi telepon aja itu apa, bos satunya lagi gitu. Jadi mereka tuh punya partner gitu guys. Lalu Mbak De telepon, udah Mbak De jelaskan apa adanya. Itu bos juga berterima kasih guys, kalau menyampaikan sesuatu walaupun telat nggak apa-apa, yang penting kita harus kasih informasi gitu kan. Karena untuk menggantikan Mbok D itu harus ada gitu kan. Dan itu harus mencari guys. Dan mencari itu nggak gampang karena semuanya itu pada sibuk gitu kan. Nyambi makan guys. Udah gitu, Mbak D sudah bicara semua sama bos satu itu, partner yang itu, bahwa Mbak D nggak bisa jalan, sakit sekali gitu kan. Udah, bos bilang ya nggak apa-apa lah, katanya aku bisa mengerti. Emang kamu pincang-pincang mau ke tempat kerjaan katanya. Aku juga sempat ketawa. Jadi si bos ini apa ya, dibikin humor juga. Dia bilang, pokoknya terima kasih kamu sudah telepon saya, jadi saya mau cari pengganti.
pengganti sementara gitu guys. Terus akhirnya dia bilang, ya pokoknya aku ceritain kalau dokternya pun liburan gini-gini, pokoknya aku nggak bisa ngasih surat dari dokter kan, dokternya liburan dan aku nggak ada minat ke rumah sakit dan lain-lain gitu kan. Dia bilang, oh ya nggak apa-apa katanya, memangnya kamu nih pegawai baru kemarin gitu. Karena aku selama hampir 20 tahun kerja di perusahaan ini guys, bukan jarang lagi, nggak pernah sakit gitu. Karena Mbok De itu apa sih, orangnya kuat. Kalau cuma pusing-pusing atau meriang sedikit, Mbok De tetap aja kerja gitu. Nggak pernah gitu Mbok De sedikit gitu terus nggak kerja, enggak guys. Pernah dulu sebelum COVID ini, Mbok De badannya panas meriang, tetap aja kerja dulu ya. Kalau sekarang kan nggak mungkin gitu. Tapi alhamdulillah saat ini Mbok De nggak pernah sakit seperti itu gitu kan. Nah jadi si bosnya bilang, ya nggak apa-apa katanya, kamu ini kan bukan orang yang suka sakit-sakitan katanya. Apa ya udah sekarang di rumah aja. Pokoknya nanti sampai hari Senin. Nah di sini nih sekarang hari Kamis guys. Jadi kejadiannya itu hari Rebo. Mbok De ngomong belepetan. Hari Rebo itu kejadian. Sekarang nih Kamis. Hari Jumat, Sabtu, Minggu kan nggak ada guys. Jadi kalau kita sakit pun itu dihitung cuma Senin sampai Jumat dibayarnya. Sabtu Minggu itu ya weekend nggak dibayar gitu guys. Nah jadi aku mesti nungguin sampai hari Senin baru ke dokter guys. Memang sekarang udah enakan karena diurut Pak Ale itu sampai klek bunyinya ya. Entah uratnya tuh balik atau uratnya bagaimana, Mbok De nggak tahu. Memang sudah lumayan, tapi kan tetap aja masih sakit. Mungkin itu kan dari luka ya guys ya. Jadi namanya kaki kesleo ya. Jadi walaupun ya semalam juga Pak Le ini urutin lagi sama salep itu. Salepnya itu anget-anget gitu loh guys. Ya, katanya sih untuk menyembuhkan urat-urat yang ya itu kesleo. Kalau muskel itu apa ya? Otot. Ototnya gimana makanya kan diurut. Tapi tetap aja masih sakit guys, nggak apa-apa. Cuma di sini Mbok De itu baru ngeh betapa pentingnya kaki, tangan, semuanya organ tubuh kita tuh semuanya penting. Sekarang cuma kaki aja yang sakit. Aduh, Mbok De kan nggak pernah sakit, tersiksa. Tersiksa guys. Mbok De mau naik ke atas, aduh sakitnya. Naiknya bisa guys, cuma turunnya tuh sakit gitu loh, nggak bisa dibengkokin tuh kaki. Karena mungkin uratnya belum balik kan ya. Tapi Mbok De pelan-pelan sih di rumah, tetap aja Mbok De jalan bikin ini bikin itu. Cuma Mbok De nggak kerja keras gitu loh karena kakinya sakit. Begitu guys. Jadi Mbok De ini kesleo di Jerman. Nguli kesleo kakinya gitu guys. Tapi ya nggak apa-apalah, pengalaman daripada hidup ini lain kali mungkin lebih berhati-hati lagi. Begitu guys. Oke guys, inilah cuap-cuapnya Mbok De. Mbok De mau nerusin sarapannya. Jadi tahu ceritanya guys. Jadi Mbok De pun bisa kesleo walaupun di Jerman gitu ya. Cuma sedihnya kalau di sini sakit ya begini guys, mau kemana? Tetap aja semuanya harus sendiri gitu loh. Jadi walaupun kaki kesleo, paling ya suami, masih untung suamiku nih pengertian gitu ya. Ada seorang suami yang nggak mau tahu gitu guys. Tapi alhamdulillah Pak Le itu masih merhatikan Mbok De sampai diurutin semalam aja, maksudnya 2 kali gitu ya. Tengah malam sebelum tidur, tadi pagi mau berangkat pun masih ditanya mau diurut lagi nggak. Coba Mbok De nggak mau karena takutnya nanti salah ngurut gitu loh. Mbok De jadi urutin sendiri aja gitu. Oke guys, inilah pengalaman Mbok De kesleo di tempat pekerjaan.
Jadi mau diceritain saat ini. Terima kasih yang sudah menyimak ya guys, pengalaman nguli di Jerman ya. Sehat-sehat selalu ya guys, karena kesehatan itu mahal ya. Dan jangan lupa bahagia. Hidup ini perlu dinikmatin. Oke? I love you guys. Bye-bye.